Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kaisar Dewa Iblis berkata, "Saya tahu kalian semua tidak puas dengan apa yang baru saja saya lakukan, tetapi kalian juga harus tahu apa arti Austin Griffin bagi orang-orang kita. Belum lama ini, saya mengambil kesempatan isolasi untuk membingungkan manusia yang tersembunyi di ibu kota dan pergi ke kuil ilusi. Aku membunuh naga peri dengan hampir 1 juta kekuatan spiritual, menghancurkan kuil ilusi dan surga ilusi, dan mencoba menangkap gumpalan roh yang ditinggalkan oleh Dewi Alam di bumi. Setelah saya membunuh naga peri, hati roh diambil oleh roh Dewi Alam, dan asal-usul roh jatuh ke tanganku. Melihat bahwa saya akan mendapatkannya, Long Hao Shen merusak rencana saya. Kekuatannya telah mengancam saya dan dengan cepat menyelamatkan roh Dewi Alam. Akibatnya, saya kehilangan kesempatan untuk menjadi dewa sejati. Mendengar apa yang dia katakan, para dewa iblis tiba-tiba menyadari bahwa alasan kemarahan Kaisar Dewa Iblis bukan hanya karena Long Hao Shen masih hidup dan Austin Griffin mungkin selamat, tetapi juga karena rencananya untuk menjadi dewa sejati telah dihancurkan. Tidak ada keraguan bahwa setelah rencananya digagalkan Long Hao Shen, hampir tidak mungkin bagi Kaisar Dewa Iblis untuk mendapatkan roh yang ditinggalkan oleh Dewi Alam ialah Ye Xiaolei. Meskipun para Dewa Iblis tahu bahwa tingkat kultivasi Kaisar Dewa Iblis tidak terduga, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mengakui bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa. Untuk sementara, tekanan yang baru saja menghilang di hati para Dewa Iblis tiba-tiba muncul lagi. Sebagai pasukan Dewa Iblis yang paling kuat, mereka sangat menyadari apa artinya menjadi dewa. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis tampaknya tidak terlalu peduli dengan peristiwa besar di banyak suku dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dia benar-benar telah mencapai level itu. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin, Long Hao Shen masih hidup, yang merupakan ancaman. Bahkan jika Austin Griffin memang mati, dia juga cenderung mengancam suku iblis. Ketika dia bertemu saya kali ini, tingkat kultivasinya telah melampaui yang terkuat dalam sejarah manusia. Dan dia baru berusia 20-an tahun. Jika kita memberinya cukup waktu dan ruang, keluarga kita para iblis akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk meluncurkan perang suci lagi dan pastikan untuk membunuh Long Hao Shen sepenuhnya, tidak peduli apakah dia manusia atau mayat hidup. Tidak ada yang berani membantah kata-kata Kaisar Dewa Iblis, meskipun para Dewa Iblis tahu bahwa dengan tidak adanya ancaman Austin Griffin, Kaisar Dewa Iblis lebih tertarik untuk mengambil kembali tahta. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka belajar dari pelajaran yang diambil dari Dewa Iblis Bintang, kesalahan Fas Sago. Katakan padaku, saran apa yang kalian miliki? Mata agung Kaisar Dewa Iblis menyapu kelima Dewa Iblis di bawah. Kelima Dewa Iblis saling memandang, dan tidak ada yang berani berbicara lebih dulu, karena berita itu datang begitu tiba-tiba. Saat itu, Ah Bao, yang berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis, membuka mulutnya. Ah Bao mengambil 2 langkah pertama dan berlutut dengan 1 lutut di depan Kaisar Dewa Iblis. Ayah, karena kau ingin memulai perang suci, kupikir kita harus berusaha sekuat tenaga kali ini. Orang-orang kami menggunakan banyak tenaga dalam perang suci terakhir, dan begitu pula umat manusia, tetapi bagaimanapun juga, kami tidak sepenuhnya menerobos benteng mereka. Dalam pendapatku, kali ini, tidak peduli apa, kita harus masuk ke dalam benteng umat manusia dan menyerang mereka secara menyeluruh. Meskipun tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh umat manusia, juga perlu untuk benar-benar menyakiti mereka, atau bahkan menghancurkan 1 atau 2 kuil. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan tidak sabar, katana lebih jelas. Kata-kata kosong tidak berguna. Secara khusus, saya pikir kita harus memusatkan pasukan kita untuk menyerang 1 atau 2 benteng umat manusia kali ini, kata Ah Bao. Dengan kekuatan ras kita, mustahil bagi mereka untuk melawan.
Karena tujuan kali ini adalah untuk memusnahkan daripada hanya menekan dan menyerang, kita harus kejam. Saya ingin menjadi pelopor dan memimpin klan untuk bertarung. Sekilas rasa dingin melintas di mata Kaisar Dewa Iblis. Kamu benar tentang satu hal. Kali ini, kita harus memukul manusia dengan keras dan memastikan mereka kesakitan. Menurut mata-mata kita di sisi manusia, kekuatan manusia telah pulih dengan cepat di tahun-tahun sejak berakhirnya Perang Suci terakhir, setidaknya jauh lebih cepat daripada kita. Kelebihan manusia juga mulai bermunculan. Jika terus seperti ini, maka itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, dan umat manusia bahkan akan melancarkan serangan balasan terhadap kita. Ini tidak boleh diizinkan. Perang suci ini bukan lagi hal sepele. Saya ingin memberitahu umat manusia apa itu kekuatan yang tak tertahankan. Agares dan Vassago, ketika kalian kembali, gabungkan klan kalian. Kali ini, ketiga klan iblis terkuat kita akan melakukan yang terbaik. Saya ingin melihat berapa lama umat manusia bisa melawan. Tentu saja, sebelum itu, saatnya untuk membersihkan lalat sial para pemburu iblis yang bersembunyi di Modu. Saya belum menyentuh mereka selama ini. Saya khawatir mereka tidak berpikir saya bisa menangani mereka. Dewa Iblis Samigina, dengan hormat berkata, Yang Mulia, di mana Anda menyarankan kami memulai serangan kami terhadap umat manusia kali ini? Saya, klan iblis, berjanji setia kepada Anda, Yang Mulia. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan lemah, di mana harus menyerang tidak masalah karena manusia tidak bisa menangkalnya. Strategi khusus akan menunggu sampai saya menyingkirkan lalat sial para pasukan pembunuh Dewa Iblis legendaris di Modu. Ahbau, kumpulkan semua pemusnah pemburu iblis untuk kembali ke Modu. Mulai hari ini, kamu akan bertanggung jawab. Bersiaplah untuk pertarungan. Iya, mata Ahbau bersinar dengan cahaya dingin, dan rasa kegembiraan yang kuat untuk serangan dan kesempatan itu keluar. Para dewa iblis di bawah berlutut pada saat bersamaan. Kami bersumpah setia kepada Anda, Yang Mulia. Kembali ke kuil Ksatria. Jika iblis melancarkan serangan, target yang paling mungkin adalah benteng pengusir naga kita. Long Haoshen menempati peringkat pertama di ruang konferensi kuil Ksatria, dan di sampingnya adalah Long Xingyu dan pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar. Dalam pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar, selain Long Haoshen, semua orang adalah anggota aliansi dan memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan tersebut. Begitu kata-kata Long Haoshen keluar, itu segera menyebabkan kejutan dari sejumlah besar ksatria kuat di kuil. Long Xingyu bertanya dengan ragu, mengapa ketua memiliki tebakan seperti itu? Kata Long Haoshen, karena tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah aku. Ayah masih harus ingat bahwa saya pernah mengalahkan Dewa Iblis dan Pilar Dewa Iblis bersama dengan teman-teman saya. Dewa Iblis Ular Andromali dan Pilar Dewa Iblis Os telah dihancurkan oleh kami, sehingga 72 pilar iblis menjadi 70 pilar iblis sekarang, dan tidak mungkin untuk pulih. Ini karena saya telah menguasai kekuatan khusus yang kebetulan dapat menahan pilar iblis dan menghancurkannya. Untuk membalas dendam, Kaisar Dewa Iblis pernah memasang jebakan, menyergap kami di klan iblis, dan hampir membunuhku sepenuhnya. Tepatnya, dia mengira aku sudah mati. Kali ini, untuk mencegahnya memperoleh roh Dewi Alam, kami bertemu lagi. Kaisar Dewa Iblis pasti memiliki perasaan krisis dan memulai perang suci lagi, dan tujuannya tetaplah aku. Untuk klan iblis, saya sekarang menjadi penghalang besar bagi mereka. Jika mereka tidak membunuhku, Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah merasa nyaman. Dan cara terbaik untuk menargetkanku adalah dengan menyerang benteng pengusir naga secara langsung, karena Kaisar Dewa Iblis harus tahu bahwa sebagai anggota kuil Ksatria, saya tidak bisa melepaskan benteng pengusir naga. Jadi, kurasa tujuan pertamanya mungkin untuk menyerang kita secara langsung. Setelah mendengarkan penjelasan Long Haoshen, semua orang mengangguk satu demi satu. Namun, dari kekhawatiran di mata mereka, dapat dilihat bahwa benteng pengusir naga benar-benar tidak mau bertarung dengan klan iblis.
Long Haoshen berkata dengan suara yang dalam, saya bisa memahami kekhawatiran kalian. Hanya beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Suci, kita masih memulihkan diri. Jika iblis datang lagi, itu pasti akan membawa bencana besar. Selain itu, kali ini, Kaisar Dewa Iblis kemungkinan besar akan secara pribadi memimpin klan naga yang akan datang. Ini akan lebih berbahaya daripada Perang Suci sebelumnya. Namun, bukan terserah kita untuk memutuskan apakah perang akan dimulai atau tidak. Meskipun itu adalah kecelakaan untuk mencegah Kaisar Dewa Iblis memperoleh Dewi Alam, saya yakin jika Kaisar Dewa Iblis berhasil mendapatkan roh Dewi Alam, maka kita manusia tidak akan punya hari untuk berbalik dan tidak akan ada masa depan. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah melawan iblis sampai mati dengan segenap kekuatan kita. Dan perang ini kemungkinan akan menjadi titik balik zaman kegelapan. Kami, orang-orang dari kuil ksatria, memiliki jumlah 6 ksatria segel ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berarti bahwa sejarah telah mempercayakan kami dengan tanggung jawab besar. Pertemuan hari ini hanya memiliki satu tujuan. Tidak peduli kapan Perang Suci baru dimulai dan seberapa kuat musuhnya, saya harap kita, orang-orang dari kuil ksatria, akan siap untuk bertarung dan menghadapi kesulitan yang akan datang. Terserah kalian apakah kalian dapat membuka seberkas cahaya dalam gelap. Sebagai pemimpin aliansi saya terikat tugas. Sebagai kepala kuil ksatria dan pemimpin umat manusia, saya dapat meyakinkan kalian bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak dapat melukai sesama prajurit kita sebelum saya mati. Begitu kata-kata berapi-api ini keluar, semua perwira tingkat tinggi kuil ksatria segera melakukan pemanasan. Jaminan Long Haoshen berarti bahwa dia akan memikul semua tanggung jawab untuk melawan Kaisar Dewa Iblis, yang terkuat dari klan Iblis. Dalam sejarah umat manusia, apakah itu putra reinkarnasi Samsara atau Dewa Pedang Cahaya Ye Wuxiang, mereka adalah generasi harapan manusia namun kalah dan mati dalam pertempuran melawan Kaisar Dewa Iblis, meskipun tidak ada yang berani menjanjikan apa yang telah dijanjikan Long Haoshen. Ketika sampai pada fakta bahwa Long Haoshen sudah menjadi penguasa tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, kepercayaan teratas kuil ksatria telah ditingkatkan sedikit. Long Haoshen melanjutkan, saya memiliki pesan ke markas aliansi dan dalam waktu dekat, para tetua senior akan datang ke benteng pengusir naga untuk membahas strategi melawan musuh. Pada saat yang sama, mereka juga akan membawa legiun pertama dan kedua aliansi yang baru dibentuk. Kami akan membuat keputusan tentang strategi dan taktik khusus setelah pertimbangan yang cermat. Di akhir pertemuan, tujuan Long Haoshen pada dasarnya tercapai, setidaknya moral kuil ksatria benteng pengusir naga telah dimobilisasi olehnya. Namun, Long Haoshen tidak merasa setengah santai karena dia tahu bahwa setelah Perang Suci sebelumnya, 6 kuil umat manusia sekarang takut perang. Bagaimanapun, kehilangan umat manusia dalam Perang Suci sebelumnya terlalu besar. Namun, hal-hal buruk bisa terjadi. Kedatangan Kaisar Dewa Iblis benar-benar dapat diprediksi, dan apa yang perlu dilakukan Long Haoshen sekarang adalah memobilisasi moral sebanyak mungkin dan mengumpulkan semua kekuatan persatuan kuil untuk menghadapi kesulitan. Setelah menerima surat Long Haoshen, markas besar kuil aliansi melakukan upaya penuh untuk mendistribusikan 6 kuil dan memerintahkan mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Pada saat yang sama, 3 anggota dari setiap kuil dipilih untuk menghadiri pertemuan di kuil ksatria di benteng pengusir naga. Semua wakil aliansi juga ada di sana. Legiun pertama dan kedua aliansi, yang telah diintegrasikan dan dilatih, juga akan pergi ke benteng pengusir naga. Semua pasukan pemburu iblis telah ditugaskan untuk perang dan mereka melakukan semua upaya untuk mengetahui pergerakan klan iblis. Menurut para pemburu iblis yang kembali, klan iblis memang telah membuat beberapa gerakan, dan 10 suku iblis yang paling kuat semuanya mengerahkan pasukan. Berita paling mengejutkan bagi kuil aliansi adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis memanggil lebih dari 50 Dewa Iblis untuk membawa pilar iblis mereka dan menghadiri pertemuan di Modu.
Setelah berita itu datang, itu segera menyebabkan kegemparan di aliansi kuil. Iblis tidak memobilisasi banyak iblis ini selama Perang Suci sebelumnya. Di antara 72 pilar iblis, 2 pilar iblis telah dihancurkan, dan total 9 dewa iblis telah terbunuh pada saat yang sama. Dengan kata lain, sebenarnya hanya ada 63 iblis dengan 72 pilar iblis. Selain meninggalkan beberapa dewa iblis untuk menjaga provinsi-provinsi penting, dewa iblis dapat dikatakan telah mengerahkan semua kekuatan iblis yang dimilikinya. Sepertinya pertempuran yang menentukan dengan umat manusia. Bagaimana mungkin situasi seperti itu tidak mengejutkan aliansi kuil? Tidak ada yang menyangka bahwa setelah pembentukan aliansi baru, reaksi klan iblis akan secepat dan setegas ini. Hanya beberapa petinggi yang tahu bahwa alasan Perang Suci adalah karena kemarahan Kaisar Dewa Iblis terhadap Long Hao Shen yang telah menggagalkan untuk menjadi dewa sejati. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Serahkan Long Hao Shen kepada mereka. Itu sama sekali tidak mungkin. Ketika kekuatan Long Hao Shen tidak sekuat ini, aliansi kuil menahan tekanan dan tidak ragu untuk berperang suci dengan klan iblis. Belum lagi sekarang Long Hao Shen sudah sepenuhnya siap, dia tidak hanya kuat, tetapi juga telah menjadi penguasa tertinggi aliansi kuil. Dia bahkan menjadi ksatria ilahi dan mendapat pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Bersama dengan anggota pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar, dapat dikatakan bahwa kekuatan pasukan pemburu mereka sendiri sebanding dengan kekuatan keseluruhan tingkat tinggi dari 6 kuil. Setengah bulan kemudian, para petinggi aliansi kuil berkumpul di benteng pengusir naga, dan 2 legiun utama juga masuk setelah penyatuan aliansi. Tepat ketika mereka memulai pertemuan pertama dan terpenting dalam sejarah aliansi, kabar buruk tiba-tiba datang. Apa? Termasuk Long Hao Shen, semua senior di ruang konferensi besar berdiri dengan kaget, dan ruang konferensi penuh dengan kegelisahan. Pasukan pemburu pembunuh Dewa Iblis dan pasukan pemburu surga ke-9 yang bangga semuanya musnah. Berita itu terlalu tiba-tiba dan terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Sebagai pemimpin aliansi, Long Hao Shen tampak lebih pucat. Pada saat perang antara manusia dan iblis akan segera pecah, berita ini benar-benar mengejutkan dan seluruh aliansi kuil terpesona olehnya. Selain pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar, hanya 2 pasukan pemburu tingkat tinggi yang tersisa adalah pasukan pemburu Dewa Iblis dan pasukan pemburu surga ke-9 yang bangga. Long Hao Shen tidak akrab dengan pasukan pemburu surga ke-9 yang bangga tetapi dia akrab dengan pasukan pemburu Dewa Iblis. Chen Zidian yang maha kuasa yang legendaris telah membantunya dalam banyak hal sehingga dia berhasil naik sebagai pemimpin aliansi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pasukan pemburu Dewa Iblis akan dihancurkan sepenuhnya oleh klan iblis hanya dalam beberapa bulan. Setelah kejutan singkat, Long Hao Shen dengan paksa menekan kesedihan batinnya dan bertanya kepada kepala pasukan pemburu tingkat kaisar yang membawa berita itu, apakah berita ini akurat? Kepala pasukan pemburu tingkat kaisar, seorang lelaki tua berusia sekitar 80 tahun, berkata dengan sedih, berita itu akurat. Penatua Chen Zidian selalu memiliki informasi kontak khusus dengan pasukan kami. Pada saat kejadian, berita itu datang dengan cepat darinya. Dia menyuruh kami untuk segera mundur ke aliansi. Kaisar Dewa Iblis sendiri memimpin Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, Dewa Iblis Samigina, Dewa Iblis Neraka, dan lebih dari selusin Dewa Iblis untuk mengepung mereka tanpa peringatan. Pada saat tetua Chen Zidian mengirim pesan, dia sudah akan dikalahkan. Tetapi sebelum pasukan pemburu Dewa Iblis dan pasukan pemburu surga ke-9 yang bangga runtuh, mereka juga melawan balik dalam menghadapi kematian dan membunuh 3 Dewa Iblis. Penatua Chen Zidian juga mengirimi kami angka yang akurat. Selain 3 Dewa Iblis yang terbunuh, sebanyak 54 iblis lainnya berkumpul di pusat kota Modu. Kata-kata terakhir Chen Zidian sedikit membingungkanku. Dia berkata, Kaisar Dewa Iblis bersembunyi.
Setelah dia mengucapkan kata bersembunyi, dia berhenti berbicara, dan jelas bahwa dia terluka parah oleh Kaisar Dewa Iblis. Mendengar ini, para petinggi kuil tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Semua orang saling memandang pada saat yang sama dengan ekspresi mengejutkan, kecuali Long Hao Shen yang tetap tenang. Suasana di ruang konferensi menjadi sangat kaku. Hati Long Hao Shen menjadi berat, dan matanya penuh kesedihan. Dia tidak tahu kekuatan pasukan pemburu surga ke-9 yang bangga, tetapi dia tahu tentang pasukan pemburu Dewa Iblis yang dipimpin oleh Chen Zidian dengan baik. Kekuatan energi spiritual dari semua anggota umumnya melebihi 300.000, mereka semua telah mencapai langkah 9 dari peringkat 3 dan semua praktik domain mereka juga tinggi. Tingkat kultivasi Chen Zidian sudah mencapai tingkat 9 dari peringkat 4. Di bawah kepemimpinannya, bahkan jika dia dikepung oleh banyak musuh yang kuat, dia dan 1 atau 2 orang seharusnya bisa melarikan diri. Namun, pada akhirnya, seluruh pasukan musnah. Jika dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan, bagaimana mungkin Chen Zidian menyebarkan berita itu alih-alih membantu setidaknya 1 rekan 1 tim untuk keluar dari pengepungan. 2 pasukan pemburu tingkat bergelar jatuh, dan bagi aliansi kuil, pukulan itu tak tertandingi. Terutama dalam hal moral, ini adalah pukulan terberat sejak berdirinya aliansi baru. Yang Hao Han berkata dengan suara cekung, blokir berita dan jangan pernah membiarkannya keluar. Pemimpin aliansi, saya menyarankan agar semua pasukan pemburu iblis di wilayah klan iblis segera dipanggil kembali. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, saya setuju. Jika ada yang memiliki pendapat berbeda, katakan sekarang. Bahkan 2 pasukan pemburu tingkat bergelar telah jatuh ke klan iblis, yang menunjukkan betapa bertekadnya Kaisar Dewa Iblis kali ini. Jika pasukan pemburu lain terus tinggal, mereka hanya akan dibunuh. Setelah resolusi selesai, tiba-tiba ada keheningan di ruang konferensi besar, dan semua orang sedang merenung. Mereka semua merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Jatuhnya 2 pasukan pemburu iblis tingkat bergelar membuat mereka sepenuhnya merasa bahwa perang suci kali ini akan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya klan naga langit, klan iblis bulan, klan iblis bintang terikat untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi Kaisar Dewa Iblis juga memanggil hampir 90% pasukan klan iblis. Ini jelas merupakan pertempuran yang menentukan. Klan iblis bertekad untuk menghancurkan umat manusia secara keseluruhan.